kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami. Santo Mikael dan Rafael, Doakanlah kami. para malaikat Allah, Doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, Doakanlah kami. Santo Yosef, Doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, Doakanlah kami. Santo Andrea, Doakanlah kami. Santo Yohanes dan Yakobus, Doakanlah kami. Santa Maria Magdalena, Doakanlah kami. Santo Stefanus, Doakanlah kami. Santo Ignatius dari Antioquia, Doakanlah kami. Santo Laurentius, Doakanlah kami. Santa Perpetua dan Felicitas, Doakanlah kami. Santa Agnes, Doakanlah kami. Santo Agustinus, Doakanlah kami. Santo Athanasius, Doakanlah kami. Santo Basilius dan Gregorius dari Nazianze, Doakanlah kami. Santo Martinus, Doakanlah kami. Santo Benedictus, Doakanlah kami. Santo Franciscus dan Dominikus, Doakanlah kami. Santo Yohanes Maria Vianney, Doakanlah kami. Santo Franciscus Saverius, Doakanlah kami. Santa Katarina dari Siena, Doakanlah kami. Santa Teresia dari Avila, Doakanlah kami. semua orang kudus Allah. Doakanlah kami. Bebaskanlah umatmu. 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 Dengarkanlah umatmu. Dengarkanlah umatmu. Dengarkanlah umatmu. Dengarkanlah umatmu. Dengarkanlah umatmu. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Dan
Selamat pagi dan selamat datang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Dan juga saudara-saudari yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari Kapel Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Dalam bacaan Injil hari ini kita akan mendengarkan kisah yang sangat kita kenal, yaitu Yesus dicobai di padang gurun. Masa Prapaskah adalah masa mawas diri, masa pengendapan dan pertobatan, masa untuk menjadi lebih manusiawi, untuk memperkembangkan iman, yaitu semakin menyadari bahwa Tuhan memperhatikan kita dan bahwa kita harus menanggapi hal itu dengan membuka diri, memberi kesempatan hidup kepada sesama kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, marilah ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami kelak tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa berkata kepada bangsa Israel tentang hal ihwal persembahan, katanya, Imam harus menerima buah bungaran dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian, engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu begini, dahulu bapakku, yaitu Yakub, adalah seorang Aram. Dia seorang pengembara. Ia pergi ke tanah Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia berkembang menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengarkan suara kami. Ia memperhatikan kesengsaraan, kesusahan, dan penindasan terhadap kami. Lalu dengan tangan yang kuat,
dan lengan yang kuasa, dan dengan tanda serta mujizat-mujizat yang dahsyat, Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian Engkau harus meletakkan bahan persembahan itu di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan kitab suci. Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutnya orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan.
Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan di atas puncak bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan supaya mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua percobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, 3 godaan yang dialami Yesus di bukit pencobaan sebetulnya mewakili godaan yang sehari-hari kita lihat dan menjadi daya tarik bagi kita. Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini menjadi roti, dan itu akan terjadi. Godaan kekuasaan. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Godaan popularitas. Jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memberitakan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Gangguan kenikmatan. Saudara-saudara sekalian, kekuasaan, popularitas, dan kenikmatan adalah sesuatu yang selalu hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tidak usah jauh-jauh, kitab Kejadian sudah mulai dengan godaan. Dan manusia jatuh
Adam dan Hawa, Kain dan Abel, godaan untuk iri. Memang tidak semuanya gagal untuk menghadapi cobaan, tetapi sebagian besar tokoh-tokoh kita gagal. Katakanlah Daud gagal, tetapi Yusuf anak Yakub yang menjadi raja muda Mesir itu berhasil dari gangguan kenikmatan yang ditawarkan oleh istri Potifar. Dan kalau kita melihat bagian akhir dari Injil, dikatakan bahwa iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Kapan saat yang baik? Para ahli kitab suci mengatakan pada saat Yesus di Taman Getsemani dalam diri Yudas. Dan Yesus cukup tergoda ketika dia menghadapi sengsara untuk mau menghindari sengsara itu. Di Taman Getsemani itu suatu ketika guide-nya mengatakan sebetulnya Yesus bisa lari dari sini, apalagi zaman itu. Karena kalau dia lari ke padang gurun selesai, hilang sudah, tidak bisa dicari. Tapi Yesus dalam situasi di mana dia menghadapi sengsara, dalam hati dia mengatakan kalau dapat, kalau mungkin biarlah piala ini berlalu daripadaku. Bahkan kalau kita lihat teks yang ditawarkan oleh Jesus Christ Superstar, opera yang sangat terkenal di Inggris dan sudah difilmkan. Apakah waktu 3 tahun tidak cukup bagi saya untuk Bapa? Mengapa Bapak masih menuntut saya mati? Dan memang di dalam akhir dari pertimbangan Yesus, akhirnya dia kembali kepada yang dikatakan nama Maria. Kalau itu yang menjadi kehendakmu, terjadilah. Saudara-saudara sekalian, bangsa Israel sudah kenyang dengan cobaan. Maka kalau kita lihat di dalam bacaan pertama, mereka mencoba menggambarkan bagaimana kurang baiknya Tuhan kepada bangsa Israel yang dalam seluruh kehidupannya sudah dibebaskan dari Mesir, masih menggerutu, kurang air, kurang makanan. Tapi Yahweh tetap membawa mereka ke tanah yang terjanji. Dan di dalam bacaan pertama dikatakan bahwa dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang kuasa dan dengan tanda serta mujizat-mujizat yang dahsyat, Tuhan membawa kami keluar dari Mesir, Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan ketika mereka menjadi bangsa yang menetap, bangsa yang settle dari bangsa yang berpindah-pindah tempat, mereka masih tergoda dengan bangsa setempat yang punya raja, punya dewa. Maka mereka kemudian mengatakan kepada Yahweh, kita harus punya raja. Sebetulnya Yahweh sudah mengatakan, aku ini rajamu, tidak usah raja yang lain. Tapi raja-raja bangsa yang lain dengan raja mereka berjaya. Apa yang dibuat oleh ketika kemudian Samuel menyampaikan itu kepada Yahweh, ya sudahlah, biarlah. Kurang baik apanya Tuhan, dituruti aja. Memang pada saat awal-awal dengan Saul, apalagi dengan Daud, mereka sungguh-sungguh berjaya. Daud meluaskan kekuasaannya sampai Suria, Yordania, dan cukup luas. Tapi Daud juga berdosa. Salomon dikenal sebagai raja dengan penuh kebijaksanaan. Bahkan ketika dia diangkat di penjara raja, dia mengatakan kepada Yahweh, aku tidak minta apa-apa, aku minta kebijaksanaan. Tapi pada akhir hidupnya, dia menikah dengan permaisuri Seba yang bukan Yahudi. Dan dia meninggalkan Yahweh. Kerajaan terpecah menjadi 2, utara dan selatan, Samaria dan Yerusalem, Yudea. Dan mulailah itu kehancuran dari bangsa Israel karena mereka punya raja. Dan mereka kemudian ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Bait Allah dihancurkan sama sekali oleh Nebukadnezar yang dibangun oleh Salomon. Dan mereka dibuang ke Babilonia. Dan di sanalah kemudian mereka baru berasa bahwa memang godaan itu bisa begitu kuat. Saudara-saudara sekalian, letak dari bukit pencobaan itu memang kalau orang ke Holy Land itu ada di kota Yeriko. Dan memang kalau kita melihat itu singgup ya, tidak menarik lah. Sekarang mungkin agak menarik karena oleh Amerika dibangunkan kabel kar. Jadi kalau orang masuk ke Yeriko itu lalu bisa melihat ke kanan itu adalah bukit pencobaan, gersang ya. Tapi kadang-kadang lebih tidak terlalu lagi karena ada godaan di sampingnya itu yang jual kurma. Indonesia, kurma manis-manis itu. Lalu orang melihat ke kanan. Saudara-saudara sekalian, setan yang sekarang tidak di bukit pencobaan yang gelap. Tetapi setan yang sekarang itu terang-terangan sudah. Kita bergaul dengan game online. Kita bergaul dengan judi online. Kita bergaul dengan pinjaman online. Kita bergaul dengan narkoba online.
Ada satu romo kita yang sekarang bertugas di Wlingi itu, Romo Handi itu pada waktu dia menjadi frater dia tugas di Medaeng. Dia membuat skripsi mengenai pendampingan residivis. Pakai survei itu harus. Sebagian besar mereka masuk Medaeng itu bukan kriminal, tapi narkoba. Kedua judi, ketiga baru kriminal. Jadi kita melihat bahwa setan yang sekarang itu tidak sembunyi-sembunyi di tempat yang gelap. Dia sudah terang-terangan. Maka saudara-saudara sekalian, dalam masa di mana kita sekarang masuk dalam masa puasa dan pantang, kita melihat sebetulnya kalau mau jujur, puasa dan pantang itu sangat ringan ya. Dan memang Paus Fransiskus mengatakan puasa dan pantang itu objeknya bukan makanan, tapi objeknya kita tahan diri, mengekang diri, dan berusaha supaya tidak marah, tidak mengata-katai orang, tidak ngerasani orang, tidak menjudge orang. Nah, itu adalah hasil dari puasa. Dan saudara-saudara sekalian, kita hidup dalam situasi di mana kita dengan spontan saja bisa mengatakan apapun juga. Dan puasa kita sebetulnya tidak 40 hari loh. Cuma Rabu Abu, Jumat Agung itu puasa pantang, lalu setiap Jumat cuma pantang. Sebetulnya sangat ringan, karena memang itu bukan tujuannya, itu hanya sarana saja. Sarannya kita bisa menolak segala godaan. Saudara-saudara sekalian, silahkan Anda sekarang mengupdate lah pantang Anda, karena sebetulnya di dalam kitab suci tidak ada pantang daging, dan tidak ada. Yang ada hanyalah berpuasa dan berpantang. Saya berpantang belanja barang-barang online. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, ampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. doa umat. Kristus telah memberi teladan bagi kita untuk selalu setia kepada Allah yang penuh belas kasih. Maka pada masa prihatin dan tobat ini, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa di surga. Bagi Sri Paus dan para uskup, semoga setiap kata, perbuatan, dan teladan hidup Sri Paus dan para uskup mendorong kami untuk lebih memperdalam dan memperkembangkan iman kami. Marilah kita mohon. Bagi para bangsa, semoga Bapa mencurahkan berkat-Mu kepada para bangsa, sehingga semakin giat dalam mengusahakan kerukunan, keadilan, dan damai sejahtera bagi rakyat. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi dunia yang menderita kelaparan, semoga Bapa membuka hati kami untuk bersedia membantu saudara-saudara yang terbelenggu oleh situasi kelaparan dan kemiskinan. Semoga kami membantu mereka, tidak hanya dengan memberikan hal-hal materi saja, tetapi juga memberikan kasih dan ketulusan hati kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Bapa menyadarkan kami bahwa pertobatan sejati memperbarui hubungan kami yang jujur dengan Tuhan dan sesama kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, doa-doa ini adalah ungkapan maksud baik kami untuk mengarahkan hidup kami kepadamu dan kepada sesama kami selama masa Prapaskah 40 hari ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Intensi misa mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan serta kesehatan dalam ziarah ke Roma oleh satu keluarga. Mohon berkat untuk kelancaran pembangunan rumah Rosa dan Vincent, mohon berkat kesehatan untuk Bapak Gunawan Tanjung, mohon agar segera mendapat pekerjaan yang cocok, mohon lindungan Tuhan untuk Grace dan bayi yang dalam kandungan, berkembang sempurna sampai kelahiran. Mohon kesembuhan pasien rumah sakit Gotong Royong.
Melinda, Nyoking, Meli, Pangki, Santi, Marsianus, Isabella, Suster Luciana, Tuan Jimmy, Romo Agus. Mohon kelancaran studi S3 untuk Yosefin. Mohon kesembuhan untuk Bapak Roni yang sedang sakit paru-paru. Mohon kesembuhan bagi Melinda Asri yang saat ini sedang menjalani rawat inap. Dengan kerendahan hati mohon kesembuhan. Mohon kesembuhan bagi Nyonya Berti Ruslim. Ucapan syukur atas HUT, Ibu Francine Dewi, Ibu Cecilia Dewi, Ibu Katarina Dewi, Ibu Rustiniwati, anak Audrey, Ibu Irin Handoyo. Mohon berkat untuk hari-hari selanjutnya. Ucapan syukur untuk Patricia Angelika dan Priscilla Angelika yang berulang tahun ke-24 hari ini. Mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria sehingga berhasil dalam pekerjaan. Syukur pada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas penyertaannya. Mohon kedamaian kekal dan pengampunan dosa. Margareta Veronica Yani Kusumawati, Ibu Yunani Luciana Surya, Bapak Hendra Handoko dan Ibu Frida. Bapak Yosef Kusuma, Ibu Maria Gunawan, Saudari Gyokwa. Mohon kelancaran kedamaian kekal buat Bapak Kusmas Luanjaya, meninggal 100 hari yang lalu. Mohon kedamaian kekal untuk Bapak Yosef Priyotomo, Ibu Maria Sri Andriati, Bapak Sugito Leonard, Suryani Dewi, Ruslan Iskandar, Erwin Iskandar, Antonius Bapak Tejayadi, Indra Tejayadi, Karelinus Kasmono Jasman, Nyonya Gu Indrawati, Francisca Krisewani, Teng Sek He, dan Bapak Suto Handoyo. Laku persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkat kemurahan-Mu kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rejeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau mengendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan, dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya,
Kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kudus Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Kita doakan intensi-intensi hari ini. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala kemalangan, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Percayalah Tuhan menjagamu, Dia akan setia menyertaimu. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami santap. Kami mohon, jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabda dan roh Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Api